السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Allah rahimahullah, wal imanu bil masihid dajjal, dan beriman dengan al-masih ad-dajjal, artinya beriman dengan keberadaannya di akhir zaman, beriman dengan berita Rasulullah tentangnya. Qala, dikatakan apa makna iman bil masihid dajjal? Apakah sama maknanya dengan beriman kepada Rasulullah? Sangat berbeda jauh. Beriman kepada Rasulullah SAW, beriman bahwa beliau benar-benar Rasul, mentaatinya, meninggalkan apa yang dilarangnya, menjadikannya sebagai teladan, ila akhirih. Tetapi beriman kepada Al-Masih Dajjal maknanya beriman kepada berita-berita Allah dan Rasulnya tentang Dajjal, bahwa dia benar-benar akan muncul, benar-benar ada di akhir zaman sebagaimana diberitakan. Maka sebelum masuk kepada syarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kita baca dulu dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa ini prinsip yang harus diyakini, yaitu munculnya Dajjal. Beriman akan munculnya Dajjal. Qala min al-aqaid allati yajibul iman biha. Kita ambil dari syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah, karena beliau menyebutkan dalil-dalilnya secara lengkap atau hampir semuanya. Di antara akidah-akidah yang diyakini ahlu sunnah yang harus kita percaya, yaitu akan munculnya Dajjal al-a'war, yang matanya rusak sebelah, yakhruj fi akhir zaman, keluar di akhir zaman, dan itu termasuk min asyratis sa'ah al-kubra, termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Karena asyratus sa'ah ada dua jenis, ada sughra, ada kubra. Yang kubra adalah yang besar, yang sudah lebih dekat lagi dengan hari kiamat.
wa fitnatuhu 'azimah. Fitnah dengan munculnya Dajjal sangat besar. Wa min fitnatihi annahu ya'muru as-sama fatuntir. Di antara fitnah yang membuat manusia banyak yang terbawa adalah bahwa dia bisa menyuruh langit tiba-tiba menurunkan hujan. Wal ard, menyuruh bumi tiba-tiba menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa ma'ahu mithlul jannah wan nar, dan padanya ada seperti surga atau seperti neraka. Tetapi barakallahu fiikum, jangan tertipu dengan Dajjal. Yang terlihat seperti surga itu adalah neraka. Yang terlihat seperti neraka itu adalah surga. Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah bahwa berita tentang munculnya Dajjal menjadi prinsip yang harus diyakini karena mutawatir riwayatnya. Karena riwayatnya mutawatir. La yumkin tawatu'uhu 'alal kadhibi. Tidak mungkin sekian banyak riwayat dari jalan yang berbeda-beda, dari sahabat yang berbeda-beda, dari negeri yang beda-beda memberitakan berita yang sama. Tidak mungkin mereka tawatu, bekerja sama untuk kongsi dalam berdusta. Tidak mungkin. Maka kalau sudah mutawatir, tidak ada seorang pun yang berakal mengingkarinya. Enggak ada satu orang akil menentang atau menganggap dhaif riwayat yang mutawatir. Seluruh secara akal pasti akan diterima. Siapa sekarang yang mengingkari keberadaan negara-negara yang beritanya sudah di mana-mana? Kalau kamu ditanya, kamu sudah pernah lihat? Belum pernah. Tahunya ada negara itu dari mana? Apakah Amerika? Apakah negeri ini? Dari mana tahunya? Dari berita. Kok percaya? Barangkali beritanya dusta. Enggak mungkinlah mereka berdusta. Yang menyampaikan berita jam'un ghafir. Kan begitu? Yang menyampaikan berita jam'un ghafir. Jumlah manusia yang banyak dari segala macam manusia. Tidak mungkin mereka seluruhnya bekerja sama untuk kompak berdusta. Tidak mungkin. Itu maksudnya mutawatir. Berita Dajjal pun riwayatnya mutawatir. Wal ahadits bi khurujihi wa fitnatihi al-kubra mutawatiratun. Hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman dan fitnahnya yang besar diriwayatkan dalam keadaan mutawatir. Diriwayatkan akthar min 30 sahabiyan. Diriwayatkan dari 30 kurang lebih sahabat. Bukan 30 riwayat, 30 sahabat. Masing-masing sahabat diriwayatkan dengan beberapa jalan. Minha, kita baca satu persatu atau sebagiannya. Minha hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yang pertama hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Wa huwa haditsun tawil, dia hadis yang panjang. Di antaranya ada kalimat dari Rasulullah SAW, yakhrujud dajjal fi ummati, akan keluar Dajjal pada umatku, fayamkus 40, akan tinggal selama 40. Aku tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Keraguan seperti ini tidak mengganggu kesahihan riwayat. Riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitabul Fitan. Akan tinggal selama 40. Aku tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Fayab'atsullahu Isa bin Maryam. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam. Ka'annahu Urwah ibn Mas'ud. Sepertinya wajahnya mirip dengan Urwah ibn Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhliku. Maka dicari oleh Isa dan dibunuh Dajjal oleh Isa alaihissalam. Hadis kedua, hadis yang panjang, tidak mengapa kita baca semuanya karena kisahnya sangat menarik dan sahih. Asyams, sahih seperti matahari. Disebutkan riwayatnya dalam Muslim juga dari Fatimah binti Qais.
radhiyallahu taala anha. Kata Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, aku keluar ke masjid untuk salat. Maka aku salat bersama Rasulullah SAW dan aku di barisan para wanita di belakang laki-laki. Setelah selesai Rasulullah SAW dari salatnya, beliau duduk di atas mimbar dalam keadaan tersenyum dan berkata, liyalzam kullu insanin musallahu, hendaklah masing-masing kalian untuk tetap di tempat salatnya. Artinya jangan bubar, jangan beranjak dari tempat duduknya. Atadruna lima jama'atukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala inni wallahi ma jama'atukum li raghbatin wala rahbah. Aku sungguh demi Allah tidaklah mengumpulkan kalian karena raghbah atau rahbah, karena takut sesuatu atau karena ingin sesuatu, bukan. Walakin jama'atukum li anna Tamim ad-Dari. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, seseorang yang tadinya Nasrani, datang masuk Islam. Fabaya'a wa aslam. Dia berbayat kepadaku dan masuk Islam. Wa haddatsani haditsan, kemudian menyampaikan kepadaku satu berita yang wafaqa alladhi kuntu ahadithukum an Masihid Dajjal. Ternyata dia menceritakan satu kejadian yang mencocoki apa yang telah aku beritakan pada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Haddatsani, dia menghabarkan kepada aku, annahu raqiba safinatan, bahwa dia menaiki sebuah perahu bahriyah di tengah lautan, ma'a 30 rajulan, bersama 30 orang, min Lakhamin wa Judam, dari suku Lakham dan suku Judam. Fala'iba bihimul mawj syahran fil bahr. Ternyata perahunya diombang-ambingkan gelombang lautan sampai 1 bulan penuh. Thumma arfa'u ila jazirah, kemudian terdampar di satu pulau, Jaziratul Bahr, hatta maghrib asy-syams, sampai pada waktu maghrib. Fajalasu fi aqrabi safinah, maka mereka pun duduk di dekat perahunya. Setelah itu dakhalul jazirah, setelah itu mereka masuk ke pulau tersebut. Falaqiyatuhum dabbatun ahlab katsirus sya'ar. Tiba-tiba mereka ditemui oleh seekor binatang yang lebat bulunya, yang la yadrun ma qubuluhu min duburih, yang mereka hampir-hampir tidak mengetahui mana depannya mana belakangnya, karena semuanya bulu. Min kathratis sya'ar, karena banyaknya bulu-bulunya, lebatnya bulu-bulunya. Faqalu, maka mereka para nelayan tadi atau orang yang di perahu tadi berkata, wa ilaka ma ant, celaka engkau, makhluk apa kau ini? Ternyata makhluk tadi yang seperti binatang tadi menjawab, berbicara, ana al-jassasa, akulah jassasa. Mereka bertanya lagi, wa mal jassasa, apa itu jassasa? Qalat, makhluk tadi tidak menjawab, tapi berkata dengan kalimat lain, ayyuhal qaum, intaliqu ila hadzal rajul fid dir, fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Wahai kaum, segeralah ke orang yang ada di rumah itu, di bangunan itu, karena dia sangat rindu dengan berita-berita kalian. Qal, dikatakan, lamma sammat lana rajulan faraqna minha. Ketika makhluk tadi berkata ada seseorang, maka kami pun langsung merasa takut kepada makhluk ini. Ternyata ada manusia, maka jangan-jangan ini adalah syaitan. Qala faraqna minha an takuna syaitana, maka kami pun merasa khawatir jangan-jangan ini adalah syaitan, maka dia segera berhamburan ke rumah itu. Tentunya begitu mendengar ada manusia, tenteram, dan biasa manusia ketika menemui manusia yang lainnya, oh berarti di sini ada manusia. Maka mereka yang talaqna siraan hatta dakhalna ad-dir, maka berlarian mereka ke tempat tadi, ke rumah yang ditunjuk. Fa idza fihi a'zama insan,
ternyata di dalamnya ada manusia yang besar. A'zama insan, sebesar-besar manusia. Bahkan kata mereka, a'zama insanin ra'ainahu qat. Sungguh ini manusia terbesar yang pernah kami temui. Qala khalqan wa ashaddahu withaqan. Penciptaannya besar, ini bentuknya besar dan juga belenggunya sangat besar. Majmu'atan yadahu ila 'unuqih. Tangannya dibelenggu ke lehernya. Sedangkan kaki-kakinya dibelenggu dengan besi yang besar dari mulai atas mata kakinya sampai ke lututnya. Berarti tidak pernah melihat orang sebesar itu dan tidak pernah melihat belenggu sebesar itu. Qala dikisahkan selanjutnya oleh Tamim ad-Dari, ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Dibelenggu antara mata kakinya sampai ke lututnya dengan belenggu dari besi. Qulna wailak ma ant. Kami berkata seperti tadi, celaka engkau. Makhluk apa kau ini? Qala qad qadirtum ala khabari. Kalian sudah tahu tentang beritaku. Wa akhbiruni ma antum. Maka kabarkanlah siapa kalian. Kalau tentang aku kalian sudah tahu atau kalian akan tahu. Tetapi aku minta dari kalian berita-berita tentang kalian. Siapa kalian? Qulna nahnu unasun minal Arab. Dijawab oleh orang-orang tadi, kami adalah sekelompok orang-orang Arab. Raqibna fis safinah, kami menaiki perahu di lautan. Fasadafna al-bahr, ternyata kami diombang-ambingkan oleh gelombang sampai 1 bulan, sampai terdampar fi jaziratik, di pulaumu ini. Hadhihi fajalasna, maka kami pun duduk di dekat perahu kami. Fadakhalna jazirah, dan kami masuk ke pulau tersebut. Falaqiyatna dabbatun ahlab kathira sya'ar, maka kami tiba-tiba bertemu dengan makhluk yang berbulu lebat, yang aku tidak tahu mana ujungnya, mana depannya, mana belakangnya. Ketika aku berkata, celaka engkau, makhluk apa kau ini? Ternyata dia menjawab, jassasa, ana jassasa. Sampai kemudian aku tanya, apa itu jassasa? Malah dia menunjukkan kepadamu. Qala, maka kami pun mendatangi tempat sini. Wa fazi'na minha wa lam na'man an takuna syaitana, karena kami khawatir kalau ada manusia berarti yang ini adalah sesuatu dari syaitanah barangkali atau lainnya. Faqala, maka berkatalah makhluk tadi yang dibelenggu tadi, akhbiruni an nakhli baisan, kabarkan kepadaku apa kabarnya pohon-pohon korma di negeri Baisan. Kata orang-orang tadi, apanya yang kau minta berita? Ayy syai'in sya'naha tastakhbir, ayy sya'niha, urusan apanya yang kau tanyakan? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir, aku tanya tentang buahnya, apakah masih berbuah pohon-pohon korma di sana? Qulna na'am. Qulna lahu, kami katakan iya, masih berbuah. Qala ama innahu yushik an la tuthmir. Kata makhluk yang besar tadi, bentuknya manusia tapi dibelenggu, manusia besar. Qala, ketahuilah bahwasanya dia atau pohon-pohon korma di sana sebentar lagi enggak akan berbuah. Qala akhbiruni an buhairat at-Tabariyah, kabarkan kepadaku bagaimana danau Tabariyah. Bertanya lagi mereka, an ayyi sya'niha tastakhbir, tentang apanya kau tanyakan? Qala hal fiha ma, apakah masih berair? Qalu, mereka menjawab, hiya katsiratul ma, iya, banyak airnya danau Tabariyah. Qala ama inna ma'aha yushik an yadhhab, ketahuilah, kata makhluk yang dibelenggu tadi, sebentar lagi airnya akan sirna, sebentar lagi akan kering danau Tabariyah. Ketahuilah bahwa danau itu akan kering sebentar lagi. Qala akhbiruni an aini zaghar,
kabarkan kepadaku tentang mata air di Zaghar. Qalu an ayyi sya'niha tastakbir, tentang apanya yang kau tanyakan? Qala hal fil aini ma, apakah di mata air itu masih ada airnya? Wa hal yazra ahluha bima'il ain, apakah penduduknya masih berladang dengan air dari mata air tersebut? Qulna lahu na'am, kami katakan kepadanya iya, mereka masih berkebun dengan air tersebut dan airnya masih mengalir. Katsiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha. Qala akhbiruni, dia bertanya lagi, akhbiruni, kabarkan kepadaku, an nabiyil ummiyin, kabarkan kepadaku tentang nabinya orang-orang ummi, orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Maksudnya selain Yahudi, selain Nasrani, disebut dengan ummi karena tidak mendapatkan kitab. Akhbirni an nabiyil ummiyin ma fa'al, kabarkan kepadaku tentang nabinya orang-orang ummi, apa yang dilakukannya? Fa akhbarnahu, maka kami pun menghabarkannya, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib, dia telah keluar dari Mekkah dan telah ke Madinah. Qala aqatalahu al-Arab, apakah diperangi oleh orang-orang Arab? Kami katakan na'am. Qala kaifa sana'a bihim, apa yang dilakukan terhadap mereka? Maka kami pun beritakan beritanya, qad dhahara ala man yalihi, dia telah memenangkan peperangan dan dia telah muncul menjadi zahir di tengah-tengah orang Arab dan ditaati orang-orang Arab. Qala lahum qad kana dzalik, sudah terjadi. Artinya dia sudah menduga dan berkata, apakah itu sudah terjadi? Qulna na'am, iya, sudah terjadi. Qala ama inna dzaka khairun lahum an yuti'u, ketahuilah bahwa sungguhnya itu baik buat mereka mentaati nabi tersebut. Wa inni mukhbirukum anni, sekarang aku akan kabarkan kepada kalian siapa aku. Anni anal masih, akulah al-masih. Wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj, dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Fa asiru fil ardi, aku akan berkeliling di muka bumi. Fala ada qaryatan illa habattuha, tidak aku tinggalkan satu desa pun, satu kota pun kecuali akan kunjungi. Aku akan singgahi dalam 40. Kembali disebutkan dengan mubham 40. Tidak disebutkan 40, disebutkan di sini dalam riwayat lailatan, dengan 40 malam atau dalam 40 malam. Ghairu Makkah wa Tayyibah, selain Makkah dan Tayyibah. Selain dua tempat, Makkah dan Tayyibah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, karena keduanya diharamkan atasku, kedua-duanya. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minha aw minhuma, setiap aku ingin mendekati salah satu dari keduanya, istaqbalani malakun biyadihi sayf saltan. Setiap aku mendekati salah satunya, aku dihadang oleh malaikat yang membawa pedang terhunus, yasudduni anha, yang menghalangi aku dari keduanya. Inna ala kulli naqbin minha malaikah, setiap jalan masuk dari dua kota tadi dijaga oleh malaikat-malaikat. Qalat, berkata Fatimah binti Qais yang sedang menceritakan ucapan Rasulullah. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai kisah ini, sampai kalimat ini, Rasulullah SAW ta'ana bimikhsaratihi mimbar. Rasulullah SAW mengetuk dengan tongkatnya ke mimbar sambil mengatakan hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah. Yani inilah negeri tayyibah. Disebutkan Makkah wa tayyibah. Apa tayyibah? Ini tayyibah, negeri kita ini, Madinah. Hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, yani al-Madinah. Ala hal kuntu haddastukum dzalik, bukankah aku telah menyampaikan pada kalian tentang Dajjal? Inilah Tamim Ad-Dari, baru masuk Islam, membawakan berita dulu ketika dia pernah terdampar di sebuah pulau. Faqala an-nas na'am, maka manusia pun mengatakan, tentu ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan tentang Dajjal. Fa innahu a'jabani hadis Tamim, kata Nabi Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan apa yang diberitakan oleh Tamim. Innahu wafaqa alladhi kuntu haddatsukum,
Sesungguhnya dia mencocoki apa yang aku beritakan pada kalian tentang Madinah, tentang Mekah. Berapa yang mencocoki hadis-hadis Rasulullah SAW? Berita-berita Dajjal. Pertama, akan munculnya Dajjal. Ternyata ada. Yang kedua, tidak masuk Mekah Madinah. Ada. Tentang makhluknya atau manusia tadi, manusia yang besar, demikian dan demikian, sifat-sifatnya ada. Qala, dikatakan ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah itu adalah di laut Syam atau di laut Yaman. La, bahkan di Masyriq. Ma huwa bi Masyriq, ma huwa bi Masyriq, ma huwa bi Masyriq. Tetapi mak di sini bukan mak nafiyah, kata An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim. Beliau mensyarah dan menyatakan bahwa mak di sini mak zaidah. Lafaznya bukan mak nafiyah, bukan kalimatnya ma huwa bil masyriq diartikan dia tidak di masyriq, bukan, tapi justru penekanan. Sebagaimana beliau nukilkan ucapan qadhi, lafdhu ma huwa zaidah, itu kalimat zaidah, kalimat ziyadah yang tidak menafikan. Artinya dia di masyriq, dia di masyriq, dia di masyriq. Ini barakallahu fiikum hadis sahih, akhrajahu Muslimun fi sahih. Tidak ada yang menentangnya kecuali orang-orang yang memang sombong, merasa dirinya lebih berakal dari para sahabat, merasa dirinya lebih cerdas dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga merasa ini nggak masuk akal. Bukankah sampai saya mendengar dari orang yang saya kenal Muslim sejak kecil, bahkan sholat puasa, tetapi berkata dengan kalimat yang menyedihkan, sekarang kan para ilmuwan sudah keliling dunia, sampai kutub utara, kutub selatan sudah diselidiki. Tidak mungkin ada satu tempat yang belum didatangi. Maksudnya tempat pulau tadi. Nggak mungkin ada satu pulau yang terlewat. Seluruh dunia, setiap jengkal sudah diperiksa. Ini menyedihkan wallah. Sombong dengan akalnya, mutakabbir. Seberapa dia anggap besarnya dunia ini. Dianggap bahwa hebatnya ilmuwan sudah sampai tiap jengkal diperiksa. Berlebihan. Itu berlebihan. Mereka itu punya sedikit ilmu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dan Allah memberitakan pada nabinya SAW, dan Nabi memberitakan akan munculnya Dajjal, dan Nabi membenarkan. Sehingga kita bukan berarti menerima riwayat atau menerima berita dari seorang manusia biasa, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bukan. Tetapi ketika Rasulullah SAW membenarkan, maka kita terima. Berarti ini sudah marfu', itu ucapan Nabi, dan Nabi SAW membenarkan adanya seorang sosok yang disebut dengan Al-Masih atau menyebutkan dirinya Al-Masih, dan Nabi menyatakan Dajjal. Karena Al-Masih membanggakan dirinya dengan nama Al-Masih, karena berjalan dengan cepat. Dalam 40 hari dia bisa keliling dunia. Tetapi disebut oleh Rasulullah SAW dan para anbiya dengan Dajjal, dari kata Dajjal. Wal Dajjal maknanya kadhib, kedustaan. Berarti Dajjal maknanya kadzab, sang pendusta. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu negeri pun kecuali akan diinjak, didatangi oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi malaikah. Tidaklah satu pintu dari pintu-pintu Madinah, satu jalan dari jalan-jalan masuk Madinah, kecuali di sana ada malaikat-malaikat yang berbaris, safina yahrusunaha, yang menjaganya. Thumma tarjuful Madinah, kemudian goncanglah Madinah bi ahliha, dengan penduduknya, terjadi gempa,
salah sarajafat, 3 kali goncangan, maka dengan itu Allah mengeluarkan semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Bersih Madinah. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang keempat, hadis Anas Ibn Malik juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yatba'ud dajjal min Yahudi Asbahan 70,000, akan mengikuti Dajjal orang-orang Yahudi, yang menjadi pasukannya adalah orang-orang Yahudi. 70,000, 70,000 orang. Alaihim at-tayalisah, atas mereka, yang memimpin jadi tokoh-tokoh mereka, orang-orang Tayalisi. Yang kelima, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-dajjal. Tidaklah antara Adam sampai hari kiamat enggak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Enggak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Berarti dia dari jenis manusia, tetapi bentuknya besar. Kalau Adam saja diriwayatkan 60 hasta, seperti kurang lebih pohon kelapa yang tinggi, maka Dajjal lebih dari itu. Ini kalau riwayatnya dengan khalq, sebab ada riwayat dengan amr. Laisa atau ma baina Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar minad dajjal. Tidak ada antara Adam sampai hari kiamat satu perkara, satu kejadian yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Demikian diriwayatkan dengan amr dan diriwayatkan dengan khalq. Kalau dengan khalq artinya makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Tetapi kalau amr, urusan yang lebih besar daripada urusan Dajjal, atau kejadian bencana yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Yang keenam, yang ini juga disebutkan dalam Muslim. Yang keenam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang yang 6. Ini sebelum datangnya tanda-tanda hari kiamat. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Awid dukhan, atau asap yang merata. Awid dajjal, atau munculnya dajjal. Awid dabbah, atau munculnya dabbah. Satu binatang yang berbicara, menyatakan dengan kalimat kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, dan semua yang dikatakan kafir benar-benar kafir. Aw khasat ahadikum aw amril ammah, atau kekhususan salah seorang kalian, atau perkara yang umum. Yang khusus adalah kematiannya, yang umum adalah hari kiamat terjadi. Disebut pula dalam hadis ini Dajjal, dan hadis ini akhrajahu Muslimun fi sahih. Yang ketujuh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ukhbirukum 'anid dajjal, maukah kalian aku beritakan tentang Dajjal, hadisan ma haddatsahu nabiyyun qaumahu, maukah aku kabarkan satu berita yang tidak dihabarkan oleh nabi-nabi manapun kepada kaumnya. Aku akan kabarkan pada kalian. Ini keistimewaan umat ini, umat Islam. Ada beberapa ciri-ciri Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pada kita, yang tidak dikabarkan oleh nabi, seorang nabi pun kepada kaumnya. Kata Rasulullah SAW, innahu a'war, bahwa dia dalam keadaan a'war. A'war itu matanya rusak sebelah, bukan matanya satu di tengah lagi.
Ini barakallahu fikum khayalannya orang-orang bodoh, bikin komik, digambar Dajjal dengan matanya satu di tengah. Manusia, bentuknya bentuk manusia, hanya besar dan matanya rusak sebelah. Disebutkan pafiyah, seperti anggur yang pafiyah, seperti anggur yang sudah busuk, yang sudah rusak mata yang kanannya. Itu yang disebut dengan a'war. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithlal jannah wan nar. Dan dia membawa sesuatu seperti surga atau neraka. Ini seperti surga, seperti neraka. Artinya bukan surga beneran, bukan neraka beneran, tetapi seperti surga, seperti neraka. Fallati yaqulu innahal jannah, yang dia katakan bahwa itu surga, itulah neraka. Hati-hati, kamu akan dijerumuskan dalam neraka. Siapa yang masuk ke surganya Dajjal, dia akan masuk neraka. Wa inni andartukum, dan aku peringatkan kalian bihi kama andara bihi Nuh qaumahu, dan aku peringatkan kalian sebagaimana Nuh alaihi salam memperingatkan kaumnya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Dan Rasulullah SAW ketika memperingatkan dari Dajjal, kata para sahabat, demi Allah, seakan-akan Dajjal itu sudah ada di antara pohon-pohon kurma di belakang kami. Karena sungguh-sungguhnya dan seriusnya, Dajjal begini, hati-hati, hati-hati. Sampai salah seorang kami menengok ke belakang, barangkali Dajjal telah muncul di belakang. Tidak main-main, serius. Maka sungguh sangat picik orang-orang yang berkata bahwa ini bukan makhluk, Dajjal itu manusia, bukan, tetapi itu sifat saja. Orang yang melihat dengan mata sebelah, dengan mata dunia saja, tidak melihat dengan mata akhirat. Ya hadza, kalau kamu tafsirkan seperti itu, sudah banyak Dajjal sekarang. Dajajilah, bukan satu Dajjal saja. Dajajilah yang katsirun, sangat banyak orang yang memandang perkara hanya dengan perkara dunia, tidak memandang dengan perkara akhirat. Itu terlalu banyak. Tetapi yang dikabarkan oleh Nabi dengan ciri-cirinya satu makhluk dari jenis manusia yang Allah takdirkan memiliki sesuatu yang menjadi fitnah. Memiliki sesuatu yang menjadi fitnah. Dia bisa menyuruh langit tiba-tiba hujan, dia bisa menyuruh bumi tiba-tiba menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan dia memiliki ini dan itu yang seperti tukang sihir, seperti sahir. Yang kedelapan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Jika salah seorang kalian beristi'adah, maka hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau dalam riwayat, min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hendaklah berlindung dari 4 perkara. Dari azab jahannam, dari adab kubur, dan dari jeleknya fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jeleknya fitnah Dajjal. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau disuruh untuk berlindung dari fitnatil Masihid Dajjal, berarti ada dan akan muncul Masihid Dajjal. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari 30 hadis paling sedikit, dan berarti tidak percaya dengan 30 sahabat dan sekian ratus para imam ahlu sunnah, dan sekian ribu ulama, dan sekian juta ahlu sunnah, bahkan mungkin sekian miliar. Kaum muslimin yang saya hormati, ini adalah perkara yang sudah mutawatir di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan seluruh kaum muslimin. Tiba-tiba muncul orang-orang belakangan sok pinter, membahas seakan-akan ilmuwan-ilmuwan kafir adalah nabi-nabi yang harus diterima beritanya. Bahwa kami telah selidiki setiap jengkal dari tanah di dunia ini, tidak ada itu Dajjal. Kemudian percaya, seakan-akan mereka Rasul, Nabi minal anbiya. Ada pun dikatakan ini berkata Rasulullah,
Nggak masuk akal, nggak mungkin, nggak percaya saya. Jadi kalau Nabi yang berkata kok nggak percaya, kalau ilmuwan kamu percaya? Wallah, ini ajhalan nas, ini sebodoh-bodoh manusia. Berita ini berita dari Allah yang menciptakan akal-akal manusia. Berita dari Allah yang diwahyukan kepada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnatil Masih Dajjal, dari fitnah Dajjal. Yang ke-9, hadis Ummu Syarik radhiyallahu taala annaha sami'at an-nabiy yaqul. Kata Ummu Syarik, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyafirranna an-nas min ad-dajjal ila al-jibal." Sungguh nanti manusia akan berlarian dari Dajjal sampai ke gunung-gunung. Dajjal datang ke negeri kita, mereka berlarian ke gunung-gunung. Mengapa demikian? Karena mereka yang punya sedikit iman merasa tidak ada orang yang bertemu Dajjal kecuali terbawa. Hampir tidak ada seorang pun yang bertemu Dajjal kecuali terbawa, khususnya para wanita. Maka para suami sampai mengikat istrinya di tiang-tiang. Aku mau penasaran, aku ingin lihat, tidak boleh. Diikat di tiang-tiang rumahnya, diikat di kursinya, nggak boleh keluar. Anak-anak perempuan diikat. Khawatir ketika keluar, percaya. Wah, kalau ini benar. Dia punya surga, dia punya neraka. Dia mengatakan, wahai hujan, wahai langit, turunkan hujan, turun hujan. Dia mengatakan, memerintahkan bumi, wahai bumi, keluarkan buah-buahan, tumbuh buah-buahan. Bagaimana mungkin ada manusia yang tidak terfitnah? Sedikit sekali. Sehingga mereka berlarian nggak mau ketemu. Kalau ketemu Dajjal terbawa. Ini barakallahu fikum keadaan Dajjal. Kalau yang datangnya seorang yang berpandangan dengan dunia, tidak berpandangan dengan akhirat, lari manusia? Tidak. Tidak lari mereka. Yang ke-10, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawman baina dhahrayn an-nas al-masih ad-dajjal. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah menyebutkan pada satu hari, baina dhahrayn an-nas, di tengah-tengah manusia, tentang al-masih ad-dajjal, tentang Dajjal. Faqala, kemudian berkata, innallaha laisa bi'awar. Ketahuilah bahwa Allah tidak a'war. Allah tidak a'war. Ala innal masih ad-dajjal a'war al-ain. Ketahuilah adapun Dajjal a'warul ain, al-yumna, yang kanan, ka'anna ainuhu inabatan tafiyah. Ketahuilah bahwa Dajjal rusak mata kanannya seperti anggur yang busuk. Sangat jelas sekali ucapan Rasulullah SAW bahwa ada manusia atau jenis manusia yang matanya rusak, badannya besar dan seterusnya. Apakah ini bisa ditakwilkan kepada takwil-takwil yang mereka takwilkan? Maksudnya tak bisa, karena sifatnya sangat rinci. Dan apa yang dibacakan tadi semuanya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, muttafaqun alaih. Tidak ada selain itu. Yang tadi dibacakan semuanya nggak ada selain Bukhari dan Muslim. Maka kalau Dajjal menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi, atau menyatakan akulah Tuhanmu, jangan percaya. Karena Allah laisa bi'awam. Mungkin Anda berkata, ya bagaimana mungkin kita percaya? Tidak mungkin lah. Masalahnya ketika datang Dajjal, dia menunjukkan berbagai macam apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan menyatakan aku Tuhan, silahkan berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Berdoa minta subur, jadikan subur. Yang tidak mau ikut padanya dijadikan tandus negerinya. Ini fitnah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang sangat berat, walaupun sangat jelas a'war, walaupun sangat jelas kafir tertulis di jidatnya, tetapi dengan berbagai macam yang dia lakukan, banyak yang terfitnah, banyak yang terbawa. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW,
La ana a'lam bima ma'ad dajjal minhu. Sungguh aku lebih tahu tentang apa yang ada pada Dajjal daripada dia sendiri. Aku lebih tahu apa yang ada pada Dajjal daripada dia. Ma'ahu nahran, dia memiliki dua sungai. Yajriyani, yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal ain, ma abyad. Yang satu mengalir di pandangan mata, air yang sejuk, yang jernih. Wal akhar ra'yal ain nah. Sedangkan yang lain, yang kedua, sungai menyala di dalamnya api. Ra'yal ain, di pandangan mata api. Ta'ajjaja, yang menyala-nyala. Fa innahu, dikatakan fa imma adrakna ahadun falyatin nahra alladhi yarahu nara. Kalau salah seorang kalian sempat bertemu dengannya dan melihat sungai tersebut, maka datangi sungainya yang kamu lihat api. Di pandangan matamu api, itu kamu datangi. Pejamkan matamu, kemudian tundukkan kepalamu dan minumlah. Maka kamu akan meminum air yang jernih. Kamu akan meminum air yang segar. Fa innahu ma'un barid, karena itu air yang sejuk. Wa inna dajjal mamsuhul ain, dan ketahuilah bahwa Dajjal matanya dalam keadaan buta sebelah, rusak matanya. Alaiha dhafratun ghalidhah, dan dia memiliki dhafrah ghalidhah, kuku yang tebal dan jidat yang luas. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, dibaca oleh setiap mukmin, artinya bisa dibaca oleh setiap orang beriman. Katibun wa ghairu katib, apakah pembaca ataupun tidak pembaca, yang buta huruf ataupun yang tidak buta huruf, yang bisa baca Quran ataupun yang tidak bisa baca Quran, ketika itu kalau punya iman bisa melihat. Kafir, diuji, dilihat kafir, tapi tanda-tandanya, kekuasaannya seakan-akan kun fayakun, seakan-akan, padahal tidak. Buktinya ketika seorang dari Madinah yang keluar menemui Dajjal mengatakan, wallahi demi Allah aku yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada berita dari Rasulullah SAW bahwa engkau adalah Dajjal. Maka dibunuh, dibelah dua dari mafraq ra'si, kemudian dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, apakah sekarang kamu percaya bahwa aku Tuhanmu? Kata anak muda tadi, demi Allah sekarang aku tambah yakin bahwa engkau lah Dajjal. Mau dibunuh lagi? Tidak bisa. Ini menunjukkan kalau Dajjal makhlukun la yaqdir ala syai'. Dia tidak bisa menentukan dengan kun fayakun. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pertama dia seakan-akan membunuhnya, kemudian dibangkitkan kembali. Setelah dikatakan kepadanya, sekarang apakah engkau percaya? Ternyata orang mukmin tadi menyatakan, sekarang aku tambah yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Maka ketika mau dibunuh tidak mampu, tidak bisa. Dan itu diriwayatkan pula dalam hadis-hadis yang lain. Yang ke-12, hadis Hudzaifah ibni Asid al-Ghifari. Qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadakar. Muncul Nabi SAW kepada kami dalam keadaan kami sedang bermudzakarah. Ma tadzakarun, kata Nabi, apa yang sedang kalian pelajari, yang kalian sedang bahas? Ya Rasulullah, nadhkurus sa'ah, kami mengingat hari kiamat. Qala innaha lan taqum hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kata Nabi, hari kiamat enggak akan terjadi sampai kalian dapati, kalian lihat 10 tanda-tanda besar. Fadzakara ad-dukhan, disebutkan tanda-tandanya adalah dukhan, asap. Wad-dajjal, wadabbah, binatang yang bisa berbicara.
wa tulu'us syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, wa nuzul Isa ibni Maryam, dan turunnya Isa ibni Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, wa thalathatu khusuf, dan terjadi 3 kali khusuf, 3 kali gerhana. Gerhana di masyrik, gerhana di maghrib, dan terjadi pula di Jaziratul Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia sampai ke tempat berkumpulnya. Yang ke-13 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, min hadisin tawil, dari hadis yang panjang, sampai pada kalimat fa bainama hum kadzalik id sami'u bi ba'sin huwa akbar min dzalik. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, mereka mendengar sesuatu yang jelek, yang lebih besar dari itu. Faja'ahumus sarikh, maka datang kepada mereka suara atau menjerit, suara orang yang menjerit, inna dajjal qad khalafahum fi dararihim, bahwa dajjal telah muncul di belakang kalian, di tempat anak-anak dan istri-istri kalian. Fayarfuduna ma fi aydihim wa yaqbalun, maka mereka pun melepas semua yang ada di tangan mereka dan mereka kembali. Fayab'atsuna 'ashrat fawaris tali'ah, tiba-tiba yub'atsun, dibangkitkan 10 penunggang kuda, pejuang maksudnya, dan kemudian berangkat menemui Dajjal. Qala Rasulullah SAW, inni la a'rif asma'ahum wa asma' abaihim wa alwana khuyulihim. Sungguh aku mengetahui, inni la a'rif, sungguh aku tahu 10 orang itu, nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka dan nama kabilah mereka, dan tahu warna kuda-kuda mereka. Hum khairu fawaris ala dhahril ard, mereka ada sebaik-baik pejuang yang menunggang kuda di atas muka bumi ini. Aw min khairi fawaris ala dhahril ard yauma idzin, itu adalah sebaik-baik faris ketika itu di muka bumi. Ini baru 13 dan masih baru Bukhari dan Muslim, itu pun belum seluruhnya, masih diriwayatkan dalam Sunan wal Masanid, masih diriwayatkan dalam sekian banyak kitab-kitab hadis. Maka sungguh yang tidak percaya dengan berita yang mutawatir sama dengan orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak percaya kepadamu. Sama. Rasulullah bicara Dajjal, kemudian orang tadi berkata di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak percaya tentang apa yang kamu katakan. Apa hukumnya? Karena sudah dipastikan ini ucapan Rasulullah. Bagaimana bisa dipastikan? Karena riwayatnya mutawatir, dari sekian banyak riwayat, dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak ahli hadis, meriwayatkan dari sekian banyak ahli hadis, meriwayatkan dari sekian banyak para sahabat dari Rasulullah SAW seluruhnya. Tapi jangan kalian terlalaikan dengan sok akal-akalannya para rasionalis. Jangan terbawa, jangan tertipu dengan sok pinternya mereka. Gayanya ilmiah, sudah diselidiki, ilmuwan-ilmuwan kita begini-begini, satu jengkal dari bumi ini semuanya sudah diperiksa. Semua tanah-tanah yang ada di dunia ini dengan teksturnya, dengan unsur-unsurnya, semua sudah diperiksa. Di mana ada uranium, di mana ada minyak, semua sudah tahu. Setiap jengkal. Sudahlah, jangan lebay. Seberapa sih ilmu mereka dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Amantu billah wa rusulihi. Aku beriman pada Allah dan Rasulnya, dan aku beriman dengan berita tentang Dajjal di sebuah pulau, dan aku beriman dengan adanya kehidupan Ya'juj wa Ma'juj di bawah tanah. Wallahu taala alam di mana. Dan kalian wahai para ilmuwan belum tahu karena bodoh, goblok, kalian tidak pintar.
Kenapa tidak pintar? Tidak tahu kalau Allah Maha tahu. Dan tidak tahu kalau Rasulullah diutus oleh Allah. Itu bodohnya di situ. Sehingga mereka membohongi diri sendiri dan mengingkari yang alamul ghuyub, mengingkari berita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal berita itu diberitakan oleh Nabi Isa, nabi yang mereka aku sebagai Tuhan, anak Tuhan, jelmaan Tuhan, diberitakan tentang Dajjal. Diberitakan pula oleh Nabi Musa, yang mereka Yahudi mengaku pengikut Nabi Musa. Diberitakan pula oleh Nabi Uzair yang mereka katakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Diberitakan. Kenapa? Nggak percaya? Berarti mengingkari semua agama, mengingkari berita dari semua anbiya. Na'udzubillahi minal kufur, na'udzubillahi